Puji nama Tuhan. Saudara, saya sangat senang sore hari ini saya boleh datang akhirnya ya Ko Nicholas untuk beribadah dan juga melayani di tengah-tengah saudara. Kenapa saya katakan akhirnya? Mungkin ada beberapa di antara saudara yang sudah mendengar. Sedianya saya dijadwal 2 bulan yang lalu ya, Ko Nicholas kurang lebih. Tapi beberapa hari sebelum harinya saya harus mendadak pulang ke Indonesia karena papa saya sedang sakit pada saat itu dan keadaannya menurun, drop ya. Lalu singkat cerita saya kembali ke Sydney dan Ko Nicholas lagi-lagi minta saya melayani. Saya katakan sip kok. Tapi beberapa hari sebelum harinya lagi-lagi saudara harus batal karena kembali saya harus pulang ke Indonesia karena pada saat itu papa saya yang meninggal dunia saudara ya. Tapi Tuhan baik, mungkin suatu hari saya bisa saksikan secara lengkap kebaikan Tuhan dalam kehidupan almarhum papa ya. Tapi saya ingin sampaikan dengan cepat, Tuhan luar biasa saudara, karena beberapa minggu sebelum papa saya meninggal, papa membuka hati, memberi diri untuk dibaptis dan menerima Tuhan Yesus. Ya, God is good. Saya sangat bersyukur karena itu adalah, kalau boleh saya katakan, hari-hari terakhir sebelum kansernya menyebar. Papa saya kena kanser dan kalau terlambat 1-2 minggu saja saya rasa papa saya sudah tidak mungkin dibaptis karena awareness-nya sudah drop. Tidak bisa mengenal orang, ketika saya pulang juga dia nggak bisa mengenali saya. Tapi sekali lagi akhirnya Tuhan bukakan kesempatan tersebut, anugerah tersebut, dan papa boleh dibaptis dalam kesadaran penuh dengan kemauan sendiri saudara. Ya, tapi saya mau bilang seperti ini saudara, ternyata betul bahwa hidup itu begitu singkat and unpredictable saudara. Ya, papa saya diberikan usia sampai 77 tahun, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa saudara dan saya kita diberikan kesempatan untuk hidup sampai 70, 80, apalagi 90 tahun. Kalau Tuhan kehendaki, dia bisa panggil kita kapan saja. Betul saudara? Ya, hari ini, nanti malam, besok pagi, anytime. Kalau waktu kita di muka bumi ini selesai, kita bisa kembali. Yang penting seperti ini saudara, sudahkah dalam kehidupan kita mengambil keputusan yang terbesar dan terpenting tersebut, yaitu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Karena sebagai orang percaya tentunya kita sangat percaya bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kematian itu seperti pintu Bapak Ibu yang menghubungkan 2 kehidupan. Ya, kehidupan sekarang di masa kini dan kehidupan mendatang, hidup yang sebenarnya itu hidup kekal. Setiap manusia diciptakan untuk hidup kekal. Pertanyaannya bagaimana atau di mana kita habiskan kekekalan tersebut. Dan sekali lagi keputusan terbesar tersebut yang kita ambil selagi kita hidup hari ini akan menentukan kekekalan nanti. Amin saudara. Ya, tapi saya sangat mengucap syukur Tuhan baik dalam kehidupan saya, dalam kehidupan keluarga, dan saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Saudara, saya mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Ini ibadah kedua saudara, tadi ibadah pertama begitu. Kami melayani di Marubra, ada Cirut dan Ko Nicholas juga. Ini ibadah kedua yang saya percaya makin sore makin hot begitu saudara, makin panas. Amin. Alright, langsung saja saya ajak kita semua membuka kitab kita. Saya akan membaca sebuah perikop dalam Mazmur 112. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan bagi saudara. Demikian firman Tuhan, bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Perhatikan ayat 7 saudara.
Ini adalah ayat emas kita pada sore hari ini. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan, orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Puji nama Tuhan. Saudara aminkan ayat-ayat ini? Saya akan beri judul khotbah pada sore hari ini, kabar celaka. Bad news. Ya, kabar celaka. Ayat emas kita sore hari sekali lagi saya akan bacakan. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. They will have no fear of bad news. Their hearts are steadfast, trusting in the Lord. Soalnya kasih Tuhan, gak ada orang yang suka mendengar yang namanya kabar buruk, bad news, kabar celaka. Betul saudara? Nobody likes to hear about the bad news. Tapi semua bilang seperti ini saudara. Kenyataannya dalam kehidupan kita, bukankah sebagai manusia kita sering mendengar yang namanya bad news, kabar celaka, kabar buruk. Dalam terjemahan aslinya, evil news, evil tidings saudara, kabar jahat. Seringkali kita mendengar kabar-kabar seperti itu. Coba saya ajak Bapak Ibu Saudara kita melihat ke belakang sejenak kehidupan kita. Ya, kabar-kabar buruk yang pernah saudara atau Bapak Ibu dengarkan dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara pernah mendengar berita dari Indonesia. Karena kita semua asalnya dari Indonesia bukan ya? Sebagian besar dari kita paling tidak. Ada orang yang kita kasihi mungkin mengalami kecelakaan. Atau mungkin mengalami sakit penyakit, mendengar diagnosis dari dokter, ya, atau mungkin bahkan meninggal orang tua dan lain sebagainya yang saya baru alami bulan lalu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita sering mengalami yang namanya kabar celaka. Dan kalau kita melihat kehidupan di dunia ini hari-hari ini, bukankah begitu banyak bad news after bad news yang kita dengar? Hampir setiap hari, saudara. Di Australia, di Amerika hari-hari ini, di seluruh dunia, peperangan dan lain sebagainya. Kita dengar setiap hari sudah, bahkan seorang teman saya di kantor dia bilang dia sudah bertahun-tahun gak pernah membaca berita atau menonton berita. Kalau ada berita di televisi dia matikan karena dia katakan isinya bad news. Tapi justru yang bad news itu yang justru dicari orang, betul saudara? Yang menarik perhatian orang. And this is the reality dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sehingga pertanyaannya bagaimana sikap kita ketika kita mendengar kabar-kabar buruk atau kabar celaka dalam kehidupan kita. Dari ayat 7 ini saudara, saya ingin sampaikan paling tidak ada 3 hal yang sangat penting yang harus kita mengerti. Yang pertama saudara, saya mau berkata bahwa kabar celaka, perhatikan ini saudara. Kabar celaka, bad news, itu adalah bagian dalam kehidupan kita orang percaya. Camkan pernyataan ini. Kabar celaka, bad news, itu adalah bagian dalam hidup kita orang percaya. Saudara, perhatikan bahwa perikop ini di atas judulnya bahagia orang benar. Ya. Perikop ini adalah perikop yang isinya janji Tuhan bagi orang benar. Ya, ayat 7 katakan ia tidak takut akan kabar celaka. Ia di sini bicara tentang orang benar. Saya mau tanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapa orang benar dalam ayat ini? Saudara dan saya. Dalam perjanjian lama orang benar itu artinya orang yang melakukan ketetapan Taurat. Ini progressive revelation. Tapi hari ini kita hidup dalam zaman kasih karunia. Yesus sudah mati, kita mengerti saudara, orang benar itu bukan orang yang hidupnya melakukan ketetapan Taurat. Orang benar adalah orang yang dibenarkan di dalam Yesus. Katakan sama-sama, dibenarkan. Roma 3:24 berkata bahwa kita dibenarkan dengan cuma-cuma oleh darah Yesus. Dibenarkan, kata kerja pasif. Kita nggak ngapa-ngapain saudara, kita terima dengan iman. Ya, yang lakukan itu Yesus.
Ya, kita harus hidup benar bukan supaya kita dibenarkan. Kita harus hidup benar karena kita sudah dibenarkan. Yang terima ini katakan amin. Ya. Dan sekali lagi, Tuhan berjanji orang benar tidak takut akan kabar celaka. Ayat ini nggak bicara orang benar akan kebal terhadap kabar celaka. Orang benar tidak akan mengalami kabar celaka. Nggak bilang seperti itu. Orang benar akan mengalami, akan mendengar. Bedanya orang benar dengan dunia, saudara perhatikan ini. Ketika kita mendengar kabar-kabar seperti itu, ya, kita tidak takut kepada kabar-kabar tersebut. Ya. Ini sesuatu yang harus kita mengerti, saudara. Dengan kata lain saya mau berkata, perhatikan ini Bapak Ibu. Bad things could happen to Christians. Hal yang buruk itu dapat terjadi pada orang Kristen. Ada banyak pengajaran yang mengajar kepada kita bahwa orang Kristen nggak mungkin mengalami hal-hal yang buruk. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata ketika saya sedang masih remaja dulu, saudara, orang Kristen tidak mungkin mati kecelakaan. Orang Kristen nggak mungkin mati karena kanker dan lain sebagainya. Timothy Keller meninggal karena kanker pankreas. Ya, Miles Monroe meninggal karena kecelakaan helikopter ketika dia sedang menuju suatu tempat untuk melayani dan lain sebagainya. Dan ketika COVID baru melanda Indonesia, baru masuk, saudara. Belum lockdown pada saat itu. Bukankah kita banyak mendengar di YouTube dan lain sebagainya? Saya masih ingat, saudara. Pendeta-pendeta yang berkata, jangan takut sama COVID. Memang kita nggak boleh takut, Bapak Ibu. Karena orang Kristen tidak mungkin kena COVID. Do you remember? Tapi lama-lama ketika lockdown, Indonesia diserang, digempur oleh varian Delta. Khotbah-khotbah seperti ini semakin jarang terdengar. Kenapa, saudara? Karena pendeta-pendeta tersebut banyak yang kena COVID. Saya mau berkata, saudara, ini adalah pengaruh dari sebuah Injil yang 20 tahun terakhir begitu marak, merasuk kehidupan banyak gereja. Injil terapeutik. Tahun 80, tahun 90-an yang marak adalah Injil kemakmuran, prosperity, gospel. Tapi 20 tahun terakhir, Injil ini, saudara, begitu masuk dan mempengaruhi kehidupan banyak orang percaya atau gereja-gereja. Injil terapeutik, Injil terapi, Injil healing, seperti Injil, tapi bukan Injil, saudara. Ya, mainnya di emosi yang menjadi Tuhan adalah comfort, kenyamanan. Kalau Injil kemakmuran yang menjadi Tuhan adalah health and wealth. Kemakmuran, kekayaan dan kesehatan. Tapi Injil terapeutik yang menjadi Tuhan itu adalah comfort. Ya. Oh, Tuhan itu baik, Tuhan mengasihi saudara. Rencananya indah bagi saudara. Tuhan mau saudara sukses, bahagia dan mencapai potensi saudara. Betul, saudara, saya tidak berkata itu salah. Tapi hanya itu yang difokuskan. Oleh karena itu, ya, mereka berkata Tuhan tidak akan mungkin membiarkan hal yang buruk saudara alami. Kesaksiannya, oh kemarin aku ke mall cari parkir, baru masuk. Ada mobil keluar, aku dapat parkir. God is good. Aku mau uang, Tuhan kasih uang. Aku mau promosi, Tuhan kasih promosi. Sehingga tidak heran, saudara. Akibatnya, saudara harus mengerti. Ada banyak orang Kristen yang tidak tahan menderita. Ketika susah sedikit, ketika doanya tidak kunjung dijawab, mereka tinggalkan Tuhan, tinggalkan gereja. Saudara, kenapa? Dia pikir kekristenan hanya bicara tentang comfort, kenyamanan. Banyak orang Kristen akibatnya, saudara, gagal mengerti bahwa yang menjadi masalah terbesar manusia bukanlah lack of comfort, tapi dosa dan hukuman kekal. Yang kita butuhkan bukan juru rawat, bukan juru berkat, tapi juru selamat, seorang pengganti, Yesus namanya. Dia yang tidak mengenal dosa, dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan. Saya harap saudara menjadi orang-orang Kristen yang mengerti, yang dewasa, dan tahu persis Injil yang sejati, yang bisa saudara bedakan dari Injil-Injil palsu, Injil-Injil yang lain. Amin, saudara sekalian. Bad things could happen to Christians. Hal yang buruk dapat dialami oleh kita sebagai orang percaya selama kita masih hidup di muka bumi ini. Sehingga pertanyaannya, saudara, mengapa demikian?
Mengapa hal yang buruk dapat kita alami sebagai orang Kristen? Ya. Mengapa kita akan mendengar kabar-kabar celaka dalam kehidupan kita? Ini sebuah pertanyaan yang sangat sulit, pertanyaan sepanjang masa, saudara. Yang seringkali membuat banyak orang Kristen meninggalkan iman kekristenan. Ya. Kalau kita melihat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, izinkan saya untuk mengajak saudara masuk lebih dalam, saudara ya. Kita belajar sebentar dalam poin yang satu ini. Saya akan sampaikan dengan singkat saja. Kita bisa melihat sepanjang Alkitab, ya, ada beberapa kemungkinan kenapa hal yang buruk dapat kita alami sebagai orang percaya. Yang pertama, saudara, kita mesti mengerti that we live in a sinful world. We live in a fallen world. Kita hidup pada sebuah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, saudara. Ya. Ini dunia yang kita hidupi. Ya, dunia sudah jatuh dalam dosa. Kalau ibaratnya dunia ini, saudara, itu seperti sebuah rumah yang bobrok. Ya. Maka rumah ini, saudara, rumah kita ini adalah rumah yang begitu hancur, atapnya hancur, temboknya hancur, lantainya sudah hancur, saudara, pambling-pamblingnya semuanya sudah hancur, electrical cord dan lain sebagainya sudah hancur. Sepandai-pandainya kita memperbaiki rumah tersebut, pasti akan banyak masalah yang kita alami. Saudara mengerti? Ya. Inilah dunia yang kita hidupi saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itulah ada evil. Oleh karena itulah ada kejahatan. Efesus 6 berkata, penghulu dunia ini, penguasa dunia ini siapa, saudara? Iblis. Ya, iblis, dunia yang sudah jatuh. Ya, oleh karena itulah ada sakit penyakit dalam dunia ini. Oleh karena itulah ada kematian. Tahukah saudara, manusia pertama Adam dan Hawa sedianya diciptakan untuk hidup kekal. Ya, tapi oleh karena kejatuhan mereka dalam dosa, usia manusia semakin lama semakin singkat. Adam itu masih hidup 900 tahunan. Do you know that? Tapi terus semakin lama semakin pendek. Hari ini ya usia manusia 70, kalau kuat 80 tahun dan selebihnya penderitaan. Betul, saudara? Mazmur ayat 90. Ya. We live in a sinful world. Oleh karena itulah kita akan selalu mendengar atau mengalami yang namanya hal-hal yang mungkin buruk atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, saudara. Nah, kemungkinan yang lain karena ujian iman dan karakter. Ayatnya begitu banyak dalam Yakobus 1. Tuhan berkata bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Ya, kemungkinan lain karena itu adalah seruan pertobatan. Call to repentance. Saya ingat ketika COVID, saudara, Pastor John Piper, dia menulis sebuah buku kecil begitu. Dia katakan COVID itu adalah bagi orang percaya, bagi orang Kristen itu adalah purification, pemurnian. Tapi bagi orang yang belum percaya, COVID itu adalah seruan pertobatan. Dan saya aminkan hal tersebut. Saya tidak tahu apakah saudara membaca berita kemarin dan hari ini, saudara, apa yang dilakukan orang di opening ceremony di Olimpiade, saudara. Menghina kekristenan, menghina Tuhan kita. Saya nggak perlu sebutkan, saya bisa baca sendiri, saudara. Dan ketika mereka lakukan itu, Perdana Menteri Prancis Emmanuel Macron berkata, dia tweet, "This is Paris," dengan bangga, saudara. Dengan sombongnya, kalau boleh saya berkata. Menghina kekristenan dan Tuhan kita. Dan saya mau berkata, saudara, atau bertanya, seandainya Tuhan menghukum mereka, seandainya, saudara, apakah kita bisa protes sama Tuhan? Saya rasa tidak, saudara. Ya, kadangkala atau seringkali Tuhan izinkan penderitaan dialami manusia, ya, karena itu adalah seruan pertobatan bagi manusia. Ya. Kemungkinan yang lain itu adalah disiplin dari Tuhan. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa kukasihi, ia akan kutegur dan kuhajar, saudara. Bapak kita, Bapak yang baik, dan Bapak yang baik akan menegur dan menghajar anaknya, bukan? Bapak yang baik tidak akan membiarkan. Oleh karena itu, seringkali ketika kita agak-agak melenceng sedikit begitu, saudara, apalagi melenceng jauh,
Bapa kita, dia Bapa yang baik. Kadangkala diizinkan hal yang tidak baik kita alami. Karena itu adalah disiplin darinya. Ya. Atau salah sendiri, salahmu dewe, saudara. Bad choice. Ya, ini karena free will atau kehendak bebas manusia. Kalau ada orang drink, minum alkohol, dan lalu drive, saudara, lalu menabrak, lalu kena kasus, masuk penjara dan lain sebagainya. Bukankah itu oleh karena kesalahan sendiri, saudara? Kalau ada orang Kristen yang hendak melakukan dosa dan Roh Kudus di dalam hatinya berkata, jangan nak. Tapi dia tetap lakukan. Tuhan ingatkan lagi, jangan nak. Rapopo Tuhan, kita lakukan. Tuhan tegur lagi, jangan nak. Tapi kita terus lakukan itu, kita tidak hiraukan teguran Tuhan, dan lalu kita kena batunya, saudara. Bukankah itu karena kesalahan kita sendiri? Ya. Kemungkinan lain itu adalah bayar harga, pikul salib, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, kita melihat dengan jelas dalam Alkitab kita. Gereja mula-mula, para rasul, mereka hidupnya menderita, dianiaya, mati sebagai martir dan lain sebagainya. Kenapa, saudara? Karena pikul salib, direct consequence of the decision to follow Jesus. Saya punya seorang teman yang tadinya dari agama lain, saudara. Dan lalu dia putuskan untuk terima Yesus dan namanya dicoret dari ahli waris keluarga. Dia diusir, dikucilkan dari keluarga. Dan bagi saya itu adalah pikul salib, taking up the cross. Ya, tapi kalau ada orang Kristen, saudara, main-main dengan dosa atau hutang, tidak bayar, nipu sana, nipu sini, korupsi, dan lalu masuk penjara kena pengadilan, jangan kita berkata, oh ini adalah pikul salib, harga yang harus aku bayar sebagai orang Kristen, saudara. Itu salah sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, atau nature laws, hukum alam. Kalau manusia menebang hutan dan lalu terjadi banjir, bencana alam dan lain sebagainya, bukankah itu adalah konsekuensi dari nature laws? Tuhan menciptakan langit bumi dengan segala isinya dan dia menempatkan hukum-hukum tertentu, gravitasi dan lain sebagainya untuk run all that. Ya, tapi di poin ini jika saya berkata, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Tuhan sudah memfilter hal-hal yang buruk yang terjadi dalam kehidupan kita anak-anaknya. Do you believe that? Saya terlalu percaya, saudara, kalau Tuhan gak filter, mungkin setiap hari kita akan mengalami hal-hal yang buruk. Are you with me? Ya, karena Tuhan berkata bahwa Ia memagari kita seperti perisai, malaikatnya melindungi kita siang dan malam, dan rambut di kepala kita Tuhan tahu. Artinya apa kalau rambut di kepala kita Tuhan tahu, saudara, jumlahnya? Kalau satu jatuh, saudara, rambut kita rontok. He knows. How great is it? How amazing is it? Tuhan sudah filter, saudara, tapi kadangkala Dia izinkan hal yang buruk terjadi, dialami. Ya, kemungkinan yang lain ada kebaikan yang lebih besar. There's a greater good. Di Alkitab kita melihat atau mengenal contohnya, misalnya Yusuf, saudara, hidupnya menderita, ya, dihianati oleh kakak-kakaknya, difitnah, dilupakan orang dan lain sebagainya, bertahun-tahun, ya, dia mengalami hal seperti itu. Kenapa? Dia berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakan untuk kebaikan, yaitu memelihara hidup sebuah bangsa yang besar, itu bangsa Israel. Artinya, there's a greater good. Dan contoh yang lebih jelas, apa yang Yesus lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yesus dianiaya, dia menderita, diludahi, ya, dicambuk, disiksa, dipaku, tergantung di antara surga dan bumi, saudara. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? There's a greater good. Matanya melihat jauh ke depan, mengingat saudara dan saya, orang-orang yang meskipun belum dilahirkan, He did it anyway, because He knows there's a greater good. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi yang terakhir, dan ini sangat penting, saudara, kita harus mengerti, sometimes bad thing happen to Christian. Why? We don't know. Kita nggak tahu alasannya. Ya, sometimes we simply
don't know. Seringkali orang Kristen, ya seringkali kita banyak mencoba explain something, ya rationalize something. Ketika ada hal yang buruk dialami, saudara, ketika ada seorang Kristen yang sakit dan tidak kunjung disembuhkan, atau meninggal karena kecelakaan dan lain sebagainya, langsung muncul analisa-analisa tertentu. Mungkin ada dosa yang tersembunyi, mungkin kurang iman, mungkin karena kena kutuk, mungkin karena ada hukuman Tuhan dan lain sebagainya. Saya mau berkata dengan kasih Bapak Ibu sekalian, jangan kita terlalu cepat untuk menghakimi seperti itu, karena sebenarnya itu semua hanya spekulasi. Because the reality is we simply don't know. Ada seorang tokoh di Alkitab, the master of bad news. Dia mendapat bad news after bad news, namanya Ayub, saudara. 42 pasal. 42 pasal, saudara. Kalau saudara baca di rumah, ya you can do it tonight. 42 pasal. Saya mau tanya, apakah Ayub dia pernah diberitahu Tuhan kenapa dia izinkan penderitaan begitu banyak dia alami? Kenapa dia sakit seperti itu? Kenapa anak-anaknya mati? Kenapa hartanya, ternaknya dan lain sebagainya habis? Ayub sampai akhir kitab Ayub pasal 42 tidak pernah tahu kenapa dia mengalami penderitaan. Tapi saya mau tanya, kita tahu nggak Bapak Ibu alasan Ayub menderita? Tahu. Di Ayub pasal pertama ada pertaruhan tingkat tinggi dua dalang agung tersebut. Cuma satu sih dalang yang agung. Ya, antara Tuhan dengan iblis yang bertaruh. Kita lihat kalau hambamu Ayub, ya semuanya diambil daripadanya, apakah imannya tulus atau tidak. Ternyata ada pertaruhan seperti itu di atas sana. Saya mau tanya sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Ayub tahu nggak? Ayub hadir nggak di atas sana? Ayub tidak pernah tahu kenapa dia diizinkan Tuhan menderita. Ada seorang dosen sekolah Alkitab saya, dulu dosen, saya panggil Pak, sekarang sudah jadi teman baik saudara, saya panggil Mas Bro. Dia punya sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Istrinya mengandung 9 bulan, penuh full term begitu saudara. Dan setelah melahirkan, kalau tidak salah hari kedua, anaknya meninggal. Seorang pendeta, seorang dosen sekolah Alkitab. Sampai hari ini, dia selalu berkata, sampai hari ini aku gak pernah tahu kenapa Tuhan ambil anakku ini. Ini bukan keguguran saudara, bukan miscarriage, sudah lahir full term. 2 hari meninggal. Dan dia dengan jujur, meskipun dia hamba Tuhan, dia dengan jujur berkata, saya tidak tahu kenapa Tuhan ambil anak saya. Tapi yang saya tahu, Tuhan baik. Beranikah kita berkata seperti itu di tengah-tengah hal-hal buruk yang mungkin akan kita alami suatu hari nanti, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ulangan 29 ayat 29 berkata, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi siapa saudara? Tuhan. Tapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Tapi apapun alasannya, apapun kemungkinannya, saya mau berkata sekali lagi, kenyataannya the reality is bad things could happen to Christian. Dan saya rindu sampaikan ini saudara, mungkin sesuatu yang gak enak didengar kita, di telinga kita saudara. Gak enak dikotbahkan terus terang saudara. Tapi ini adalah kebenaran yang sangat penting supaya kita sadar. Supaya apa saudara? Supaya kita sadar bahwa memang dunia kita ini bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan rumah kita, dunia ini saudara. Rumah kita yang sebenarnya nanti di kehidupan mendatang, saya katakan di awal tadi saudara. Oleh karena itulah Rasul Paulus berkata dalam Roma 8, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk sama-sama mengeluh seperti orang yang sakit bersalin, seakan-akan semua orang percaya termasuk saudara saya, our spirit, roh kita berseru kepada Tuhan, Tuhan kapan dong Tuhan datang? Tuhan kapan dong Tuhan jemput kami, Tuhan angkat kami.
pada kehidupan mendatang di surga mulia bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Sekali lagi, dunia ini bukanlah rumah kita yang sebenarnya. Bad things could happen to us di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, tapi nggak berakhir di sini. Di poin berikutnya saya mau berkata, kabar celaka, bad news, adalah kesempatan untuk kita belajar percaya. Bad news is an opportunity for us to learn to trust God. Ayat ini berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka. Perhatikan bagian selanjutnya, saudara, hatinya tetap. Terjemahan lain katakan teguh, steadfast, penuh kepercayaan kepada Tuhan. Amin, Bapak Saudara sekalian. Tahukah saudara bahwa waktu untuk kita belajar percaya bukanlah ketika keadaan kita baik-baik saja. Tapi ketika kita mengalami keadaan yang sukar, bad news after bad news, pada saat itulah kita bisa belajar percaya. Sudah ingat ketika sahabat Yesus, Lazarus, kakak beradik Lazarus, Maria dan Marta dari Betania, Lazarus mati. Ketika orang ya menyampaikan kabar tersebut, menjemput Yesus ya supaya Yesus datang ya karena Lazarus sahabatnya itu mati. Ketika Yesus mendengar kabar tersebut, Yesus mendengar kabar celaka. Yesus saja mendengar kabar celaka, saudara. Apalagi kita. Ketika Yesus mendengar kabar celaka, perhatikan ini saudara. Yesus ngomong seperti ini. Syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu. Supaya kamu dapat belajar percaya. Can you imagine? Yesus mendengar kabar buruk, bad news. Yesus, Lazarus, your friend just died. Dan kurang lebih Yesus berkata, that's good. That way you can learn to trust. Supaya kamu dapat belajar percaya, Bapak Saudara sekalian. Saudara ingat cerita tentang Yairus, kepala rumah ibadat. Ya, ini cerita yang mungkin sering kita baca atau dengar, Bapak Saudara sekalian. Suatu ketika Yesus sedang melayani begitu banyak orang, saya rasa ada ratusan, mungkin lebih dari 1.000 orang, mungkin lebih dari 2.000, we don't know. Tapi begitu banyak orang, great multitude, ya, mengikuti Yesus. Kemana-mana Yesus diikuti, karena mujizat-mujizat yang dia lakukan, karena khotbah-khotbah yang begitu profound yang dia sampaikan. Nah, ketika dia sedang dikerubuti banyak orang, saudara, Yairus, kepala rumah ibadah ini datang. Dia berkata, Tuhan Yesus, Tuhan, anak perempuanku sakit keras. Please come to my house. Please come to my house. Alkitab nggak mencatat di mana rumah Yairus, tapi Yesus ada di Yerusalem. Ya, saya rasa rumahnya nggak dekat. Kenapa? Karena sepanjang jalan banyak interupsi yang Yesus alami. Ketika dia sedang jalan, oke, ayo Yairus, aku ke rumahmu. Ketika sedang jalan, mungkin saya bayangkan begitu banyak orang mengerubuti Yesus. Yesus jalan dengan pelan-pelan, susah begitu. Enggak cuma itu, ada wanita sakit pendarahan. Do you remember the story? Menginterupsi Yesus juga. Asalku jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Yesus berhenti dan ngajak ngobrol, ya. Si wanita sakit pendarahan ini. Saya mau saudara, kalau kita mendengar kisah wanita pendarahan ini, mungkin kita nggak terlalu mikirin tentang orang yang pertama tadi, yang sebenarnya sudah booking Yesus dari awal. Kita mikirnya si wanita pendarahan tersebut, saudara. Can you imagine? Bayangkan kalau saudara ada di posisi Yairus. Saudara sudah booking Yesus duluan. Tapi ini orang banyak kok ngerubutin Yesus. Ya, mendelay perjalanan Yesus, padahal anak perempuan saudara sakit keras. Can you imagine? Ya, dan nggak cuman itu, lagi buru-burunya ini ada wanita dari mana ini sakit pendarahan, ya, mengganggu saja, menginterupsi perjalanan Yesus. Can you imagine kalau saudara ada di posisi Yairus? Mungkin saudara agak-agak tegang, ayo cepetan. Mungkin saudara lihat-lihat jam begitu ya. 2000 tahun yang lalu belum ada arloji, saudara ya.
Tapi saudara, saya mau saudara ada di posisi Yairus. Aduh cepet dong, aduh ya udahlah, udah sembuh sudah, udah sana, go, semuanya minggir. Aku punya urusan nih, anak perempuanku sakit keras. Dan terus, dia menunggu Yesus. Alkitab mencatat, di tengah-tengah perjalanan, ada orang datang dari rumah Yairus. Orang ini datang mencari Yairus. Saya bayangkan sih, ini mungkin hamba atau siapa. Dia nggak pernah lihat Yesus, saya bayangkan saudara. Tapi dia lihat Yairus dan dia berkata, Pak Yairus, anak perempuanmu sudah mati. Kabar celaka, bukan saudara? Bad news, right? Ya, jangan menyusahkan guru, kata-katanya seperti itu. Jangan susahkan guru saja. Dengan kata lain, pulang sajalah. Mungkin masih jauh perjalanannya, sudah pulang saja. Too late. Anakmu sudah mati. Sekali lagi saudara, saya mau saudara membayangkan kalau seandainya saudara ada di posisi Yairus. Kalau saya jadi Yairus, saya akan mengalami dua emosi pada saat itu. Yang pertama, saya sangat sedih. Karena anak perempuan saya mati. Tapi enggak cuma itu. Saya akan mengalami emosi yang kedua. Saya akan marah, sebel sama semua orang ini, pengganggu Yesus. Dan saya lihat wanita 12 tahun mens gak habis-habis. Mana tadi si ibu tadi? Gara-gara elu, anak gua mati. Can you imagine? Tapi Alkitab dalam bahasa Inggris lebih jelas. Dalam bahasa Indonesia gak terlalu jelas. Dalam bahasa Inggris, Jesus overheard the conversation. Jadi saudara bayangkan, ini Yesus jalan, ini Yairus jalan. Ada orang bilang, Yairus, Pak Yairus, anakmu sudah mati. Jangan engkau menyusahkan guru, sudah pulang saja. Yesus, saya bayangkan ada di sini, he overheard. Kalau saya jadi Yairus, saya mendengar berita seperti itu, orang pertama yang akan saya lihat adalah Yesus. Betul loh? Betul loh, saudara lagi ngajak Yesus pulang ke rumah, mati. Saya pasti dengan menangis, hati hancur, saya melihat Yesus, seakan-akan saya akan bertanya, too late. Jesus overheard. Betul? Jesus overheard. Dan dia bilang satu hal yang menjadi rema dalam kehidupan saya, saudara. Khususnya beberapa bulan terakhir ini. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Hari-hari ini saudara, mungkin saudara sedang mendengar atau baru mendengar kabar-kabar yang gak mengenakan, bad news dalam kehidupan saudara. Buka hatimu sore hari ini, karena perkataan Yesus kepada Yairus adalah perkataan yang sama yang dia sedang perdengarkan dalam hati saudara. Jangan takut, percaya saja. Kabar celaka adalah kesempatan untuk kita naik kelas Bapak Ibu. Semakin percaya kepada Tuhan. Belajar tetap tenang, membangun rasa aman, tadi Evi katakan. Rasa tenang, rasa aman, rasa percaya kita. Ya, di dalam Tuhan saja. Ini bicara ketenangan, kedamaian di tengah-tengah kabar-kabar celaka. Suatu ketika ada seorang pemilik galeri begitu, museum, bukan museum, galeri seni lah ya, membuat sebuah sayembara kompetisi. Dia hendak mencari sebuah lukisan yang terbaik, yang paling hebat, yang paling indah, yang paling tepat menggambarkan peace, ketenangan, kedamaian. Dia buka sayembara. Lalu ada banyak pelukis yang memasukkan hasil karya lukisan mereka. Ya, temanya peace, ketenangan. Ada gambarnya kalau boleh ditunjukkan saudara. Ya, ada orang yang memasukkan gambar sunset, matahari yang terbenam begitu indah, membangkitkan kedamaian. Ya, bagi orang yang melihatnya. Ada orang atau seniman yang memasukkan karya lukisan, gunung yang indah, danau yang teduh, taman bunga yang indah dan lain sebagainya. Tapi semuanya enggak ada yang menang. Yang menang yang satu ini saudara. Coba saudara lihat lukisan ini. Apanya yang tenang, apanya yang peace, yang damai Bapak Ibu. Tapi yang menang lukisan ini. Ini kisah nyata saudara. Lukisan seorang pelukis bernama Jack Dawson.
Judulnya Peace in the Midst of the Storm. Kalau saudara melihat lukisan ini, apanya yang tenang, Nino? Ada awan gelap yang menakutkan. Ada petir yang menyambar-nyambar, tebing yang curam, dihempas oleh ombak yang bergelora, air terjun yang besar, karena sungai yang meluap dan lain sebagainya. Apanya yang peace, apanya yang tenang? Betul, Bapak Saudara sekalian? Tapi kalau saudara perhatikan, kalau mata saudara udah minus seperti saya, mungkin saudara susah lihatnya. Tapi kalau saudara perhatikan, di gunung batu, di bukit batu, bukit karang tersebut, di bawah air terjun saudara, ada induk ayam atau induk burung yang sedang mengerami anak-anaknya. Ya, di balik gunung batu, di balik batu karang tersebut, induk burung tersebut ya dengan tenang mengerami anak-anaknya. Dan lukisan ini menang, Bapak Ibu sekalian. Ini kayaknya banyak yang belum lihat nih ya di mana. It's okay. It's okay, memang susah. Yang putih-putih itu loh Bapak Ibu. Ya, tahu ya? Tuh, itu kan. Cari sendirilah saudara. Sudah ketemu? Perlu berapa? 20 menit, 30 menit saya tunggu. Ya. And that is the winner. Saya mau berkata Bapak Ibu sekalian, dengar baik hal ini. Peace is not the absence of storm. Peace is ability to rest in the middle of the storm. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, pertanyaannya, apakah atau bukan apakah Bapak Ibu, siapakah yang menjadi gunung batu saudara? Siapakah yang menjadi gunung batu saudara? Kita berkata dalam Yesaya 26 ayat 4, mungkin bisa ditunjukkan ayatnya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah, apa saudara? Gunung batu yang kekal. Saudara aminkan ayat ini? Ya. Mazmur 62 ayat 1-2, saya suka ayat-ayat ini saudara. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Wow. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Siapakah yang menjadi gunung batu saudara? Inilah yang Rasul Paulus maksudkan sebagai damai sejahtera yang melampaui segala akal, saudara. Ya, transcend all understanding, yang akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apa maksudnya saudara damai sejahtera yang melampaui segala akal? Artinya gini saudara, keadaannya tidak memungkinkan. Ya, tapi saudara masih bisa merasakan ketenangan, kedamaian. Orang dunia lihat, nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal ya. Ya, hidupnya seperti ini, sakitnya begitu payah. Keadaannya begitu luar biasa. Aku nggak kebayang kalau aku jadi dia. Kok dia masih bisa ke gereja? Kok dia masih bisa tenang-tenang aja? Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dan itulah yang Yesus sediakan bagi saudara dan saya. Kenapa? Karena Dialah gunung batu kita, tempat kita menaruh rasa percaya kita. Amin saudara. Oh sekali lagi, 8 bulan terakhir sejak ketika papa saya didiagnosis sakit kanker ya, bulan Oktober tahun lalu, mungkin lebih dari 8 bulan. Saya diajar Tuhan berkali-kali dalam hal yang satu ini, babak belur saudara. Ya, babak belur. Tapi Tuhan ajar saya untuk sungguh-sungguh percaya. Ya, bad news after bad news saya dengar dari Indonesia. Sampai-sampai saudara, kalau ada WhatsApp bunyi begitu, ya pesan WhatsApp. Dan itu dari adik-adik saya punya 3 orang adik dan percakapan itu mostly dengan mereka, ada grup begitu. Saya itu duduk, menghela nafas panjang. Karena saya pikir bad news apalagi yang akan saya dengar hari ini. Karena hampir setiap hari, selama 8-9 bulan, bad news after bad news yang saya dengar. Ya, saya ingat bulan Oktober tahun lalu ketika adik saya
menulis message di grup tersebut, kok ternyata papa kanker, harus operasi. Minggu depannya setelah operasi, kok operasinya gagal, harus diulang. 1 minggu 2 kali operasi. Dan pasang stoma bag. Umur 77 tahun saudara, 1 minggu 2 kali operasi besar. Kok hasil tes darah papa jelek, harus opname lagi. Kok kemoterapinya nggak berhasil. Kok kemonya harus diundur. Kok semua hasilnya, leukosit, trombosit dan lain sebagainya down, nggak bisa di kemo. Yang paling sering, kok papa masuk rumah sakit lagi. Itu sangat sering saudara. Hampir mungkin 2-3 minggu sekali selama 8 bulan. Di sela-sela kemoterapinya, papa saya harus bolak-balik di opname karena keadaannya begitu menurun saudara. Terus saya dengar. Sehingga selama 8 bulan terakhir, saya itu punya sebuah kebiasaan baru yang jarang saya lakukan sebelumnya saudara. Saya lakukan yang namanya silent prayer. Saudara tahu silent prayer? Silent prayer itu seperti ini, saudara duduk atau bersujud di ranjang saudara, saya lakukan itu. Dan saya nggak tahu mau ngomong apa sama Tuhan. Habis kata-kata saya. Saya cuma bisa lipat tangan, 15 menit, 30 menit, 1 jam kadang-kadang berlalu, saya cuma bisa nangis, nangis, dan nangis. Silent prayer. Tidak terhitung berkali-kali saya lakukan itu, saudara. Ya. Dan di akhir, bad news yang saya dengar, kok kankernya menyebar. Kok pulang, karena papa sudah nggak bisa mengenali orang lagi. Dan yang terakhir tanggal 4 Juni tahun ini saudara, jam 2.30 sore. Adik saya menelpon dan dia berkata, kok papa sudah nggak ada. Tapi di saat-saat seperti ini saudara, dan saya katakan ini dengan kesungguhan hati saya. Sesuatu yang saya alami saudara langsung, bukan teori saudara. Seakan-akan saya mendengar Tuhan Yesus berkali-kali berkata seperti dia berkata seperti Yairus. Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Sekali lagi, saya rasa ada di antara saudara yang perlu mendengar kebenaran ini. Saya rasa Tuhan sedang buka hatimu dan berkata perkataan yang sama. Jangan takut nak, percaya saja. Karena kabar celaka adalah kesempatan untuk kita dapat belajar semakin percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah batu karang kita. Amin saudara. Dan percayalah pengharapan di dalam Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena dia Tuhan yang baik. Ya. Dan yang terakhir saya mau berkata saudara bahwa kabar celaka bukanlah akhir dari segalanya saudara. And this is the good news. Kabar celaka bukanlah akhir dari segalanya. Satu hal yang menarik di ayat 4 dikatakan, dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Saya suka bahasa Inggrisnya. Even in darkness, light dawns for the upright. Wow, saudara. Artinya saudara, hal-hal buruk seperti apapun yang kita alami, selagi kita hidup di dunia yang sudah jatuh dan sedang berjalan dalam kebinasaannya ini, saudara, percayalah saudara, itu bukanlah akhir dari segalanya. Artinya gini, saya mau berkata bahwa bagi kita orang percaya, tidak ada yang namanya kabar celaka yang sifatnya permanen. Are you with me? Bad news is not the end of your story. Bad news is just a part of a bigger story. Saudara, kalau saudara suka nonton film atau Netflix, saya rasa saudara nggak suka kalau ada orang yang spoil the ending, betul saudara? Saudara mau nonton film, tapi orang sudah kasih tahu dulu, endingnya bakal seperti ini, jagoannya bakal mati. Oh, sebel banget saudara, betul? We don't like spoiler, betul saudara? Ya. Tapi saya mau berkata Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, satu hal yang luar biasa adalah orang Kristen kita itu sudah tahu
ending kita itu seperti apa. Tuhan sudah kasih bocorannya. Do you know that? Ya, dalam Yesus kita punya glorious ending, Bapak Saudara sekalian. Kalau nggak percaya, di Wahyu 21 bagian akhir Alkitab kita, Saudara. Ya, bagian akhir Alkitab kita, Wahyu 21 ayat 4-5, dia berkata seperti ini. Aku akan menghapus segala air mata, tidak ada lagi maut, perkabungan, ratap tangis, duka cita. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. I will make all things new. Itu ending kita, Bapak Saudara sekalian. Saya harap saudara menangkap yang saya sampaikan. Jadi artinya saudara, kalau kita punya pengharapan seperti itu, kita tahu hal buruk apapun yang kita alami selagi kita hidup di muka bumi ini, saudara, that's not the end. Dan saya mau berkata, even the worst bad news in this life is not the end for us. Saya mau tanya, apa itu the worst bad news for us? What is the worst bad news for human in this world? Kematian, betul saudara? Tokoh saudara, bahkan kematian sekalipun, that's not the end for us. Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati untuk selama-lamanya. That is the promise that you and I have in Jesus. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, sangat penting untuk kita punya pandangan jauh ke depan pada kekekalan. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Perhatikan itu saudara. Rasul Paulus hidupnya begitu menderita oleh karena pelayanan dilakukan, tapi dia bisa berkata penderitaan di zaman sekarang ini nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kenapa dia bisa berkata seperti itu? Sederhana saudara, Rasul Paulus matanya diarahkan jauh ke depan pada kekekalan. Efesus 1:18 berkata, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara sekalian, kata pengharapan di sini, ya, itu artinya pengharapan yang dibangun di atas sesuatu yang pasti akan terjadi di masa mendatang. Lagi-lagi Rasul Paulus, dia sedang bicara tentang kekekalan. Dan dia berkata, aku berdoa supaya ia membuka mata hatimu, ia menjadikan mata hatimu terang, supaya kamu bisa melihat, ini loh, di dalam Yesus, kamu punya pengharapan yang seperti ini, pengharapan yang gak dibangun pada situasi kehidupanmu di masa sekarang ini. Tapi pada janji Tuhan bahwa suatu hari ia akan memulihkan segala sesuatu. Ending yang saya bilang tadi. Tidak ada lagi sakit penyakit Bapak Ibu. Tidak ada lagi ratap tangis. Tidak ada lagi duka cita dan lain sebagainya. Ia akan menjadikan segala sesuatu baru. Percayakah saudara? Kabar celaka apa yang sedang meresahkan hatimu hari-hari ini? It's not the end. Karena di dalam Yesus, saudara dan saya, kita punya pengharapan. Amin. Bapak Saudara sekalian, doa saya pada sore hari ini adalah supaya kita semua dikuatkan saudara dengan kebenaran ini. Di tengah-tengah keadaan dunia yang seringkali meresahkan hati kita, kita bisa terus membangun rasa percaya, rasa tenang, rasa aman kita bersama dengan Tuhan Yesus, gunung batu kita, sambil menantikan saat pemulihan segala sesuatu dinyatakan bagi kita suatu hari nanti. Amin saudara. Dan itulah pengharapan yang kita punya. Ya, saya akan tutup dengan sebuah kisah, sebuah cerita. Mungkin musician bisa maju ke depan. Ada satu orang yang dikatakan the man with all the bad news. Kenapa? Karena dia bertubi-tubi ya mendengar kabar celaka demi kabar celaka dalam hidupnya. Ya. Namanya adalah Horatio Spafford. Dia seorang kaya, saudara, di Chicago. Dia punya anak 5, 4 wanita, 1 pria. Anak laki-lakinya, satu-satunya pria, saudara, anaknya, meninggal di usia 4 tahun oleh karena sakit keras. Jadi anaknya cuma tinggal 4, Bapak Ibu. Tapi setahun kemudian,
dia mengalami atau dia mendengar kabar celaka yang lain. Ketika terjadi kebakaran besar di kota Chicago yang menghancurkan segala sesuatunya termasuk usaha tokonya, saudara. Ini orang kaya dalam satu hari ludes semuanya. Ya. Dan itu nggak cukup, seakan-akan itu nggak berhenti di situ. Tahun depannya lagi, ya, dia putuskan pindah ke Eropa, tapi dia suruh istrinya dan 4 anak perempuannya pergi duluan ke London. Nanti aku akan nyusul, aku akan bereskan beberapa urusan. Karena dia sudah bangkrut, hancur bisnisnya dan lain sebagainya. Tapi ternyata singkat cerita, kapal yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal lain sehingga tenggelam di lautan Atlantik, saudara. Dan pada hari itu, di hari yang sama, 4 anak perempuannya tersebut semuanya tewas. Dan hanya istrinya yang selamat. Jadi punya anak 5 dalam 3 tahun, semuanya meninggal. Ketika istrinya sampai ke London, dia kirim telegram ke suaminya, ke Horatio Spafford ini. Satu kalimat singkat, dia berkata, "Safe alone, what do I do?" Cuman aku yang selamat, anak-anak semuanya mati. Apa yang harus aku lakukan? Horatio, tengah-tengah duka cita yang begitu mendalam tersebut, dia menyusul dengan kapal menjemput istrinya. Dalam keadaan yang grieving, duka cita yang luar biasa, di atas kapal, Tuhan ingatkan dia, Roh Kudus ingatkan dia, kisah janda Sunem di 2 Raja-Raja 4, saudara. Ya, wanita yang anaknya mati juga, saudara. Kisah janda Sunem kalau saya. Dan dia ingat kisah tersebut. Dia ingat bagaimana si janda Sunem tersebut ketika anaknya mati dan kemudian disapa oleh Gehazi. Ya, ada apa? Are you okay? Karena mungkin saya bayangkan, saudara, kita nggak ngomong seperti itu, tapi saya bayangkan keadaannya seperti orang gila begitu. Wanita yang anaknya mati, anak satu-satunya, mungkin rambutnya ya acak-acakan dan lain sebagainya, mungkin jalannya aneh. Sampai-sampai Elisa berkata, "Tanya dia kenapa? Coba tanya dia." Dan Gehazi dia lari, dia tanya, "Are you okay? Bagaimana kabarmu?" Dan Horatio dia ingat jawaban wanita Sunem tersebut. Dia berkata, "It is well. It is well." Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan, "Tenanglah, aku tenang. Tenanglah, tenanglah. It is well, it is well." Dan Horatio dia tulis sebuah puisi yang akhirnya dijadikan lagu yang sampai hari ini sudah ratusan tahun masih dinyanyikan oleh orang percaya. It is well with my soul. Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh, Engkau mengajarku bersaksi teguh. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah, tenanglah jiwaku. It is well with my soul. Saya harap pada sore hari ini, apapun yang saudara alami hari-hari ini, mungkin ada berita-berita yang gak enak saudara dengar di tempat pekerjaan saudara, dari keluarga saudara, dari Indonesia dan lain sebagainya. Saudara menaruh rasa percayamu kepada Tuhan Yesus dan bisa berkata, it is well with my soul. Amin, Bapak Saudara sekalian. Mari kita hampiri Tuhan. Kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah dinyatakan. Aku mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah Engkau nyatakan pada sore hari ini. Engkau ingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau adalah gunung batu kami. Engkau batu karang kami, Engkau kota benteng kami. Dan Engkau Allah yang bisa aku percaya Tuhan. Engkau Allah yang bisa kami percaya di tengah-tengah keadaan kehidupan kami, di tengah-tengah keadaan dunia yang seringkali membuat kami cemas dan resah. Kami tahu Tuhan, di dalam Tuhan ada ketenangan, ada rasa aman. Ada peace tersebut Tuhan yang melampaui segala akal. Sudah Engkau sediakan bagi kami.
Saat ini aku berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau ada di antara mereka yang mengalami hal-hal yang tidak baik, yang tidak mengenakan dalam kehidupan mereka, mungkin ada yang bergumul dengan masalah kesehatan, mungkin ada bergumul dalam pekerjaan, dalam usaha bisnis mereka, mungkin ada masalah relationship, persoalan-persoalan hubungan dalam keluarga mereka, dengan anak, dengan orang tua, dengan istri, dan lain sebagainya. Apapun itu, aku berdoa Tuhan, supaya mereka boleh dikuatkan dan mereka boleh melihat betapa Engkau sedang memberikan mereka kesempatan untuk belajar percaya dan menaruh rasa aman, rasa percaya mereka hanya pada Tuhan saja. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang dapat kami percaya. Allah yang merupakan kota benteng kami. Allah yang bisa kami andalkan, gunung batu kami Tuhan. Hanya kepadamu Tuhan kami mau menaruh pengharapan kami. Pengharapan yang tidak dibangun di atas keadaan dunia, keadaan kehidupan kami di masa sekarang ini, tapi pada janji Tuhan bahwa suatu hari Engkau akan pulihkan segala sesuatu pada kehidupan mendatang. Kami punya janji tersebut Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan gak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Yesus, bahkan kematian maut sekalipun. Dan kami mengucap syukur, kami punya Allah yang sudah memberikan kami janji tersebut. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini, di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, kami mau berdoa, kami mau nyatakan, we want to declare this one thing. It is well with my soul, because we have Jesus in our life. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami terima dengan sepenuh hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang terima firman Tuhan katakan, amin, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara.